Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pastinya kita semua luar biasa bersama Yesus, katakan amin. Pertolongannya tidak pernah terlambat, kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Bahkan di setiap saat, setiap musim di dalam hidup kita, Dia selalu setia, Dia selalu ada, Dia selalu genapi janjinya, firman-Nya iya dan amin. Memberikan kekuatan, memberikan sukacita. Yang sakit pasti alami kesembuhan. Yang datang mungkin dengan beban yang berat, engkau pasti akan terima kelegaan. Sebab ada sukacita di dalam hadirat Tuhan, katakan amin. Berikan suara-suara kemuliaan pun Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari saatnya kita boleh mengucap syukur, sebab kasih-Nya hebat atas kita. Sungguh hati kami berlimpah dengan ucapan syukur. Engkau Bapa yang mengenal kami jauh lebih dalam. Bahkan lebih dekat dari siapapun yang terdekat dengan kami. Engkau Bapa yang mengenal kami secara pribadi. Engkau Bapa yang begitu memperhatikan setiap kami. Setiap langkah kami. Setiap musim yang mungkin berganti dalam hidup kami. Tetapi Engkau tidak pernah berubah. Kasih-Mu tetap sama, kebaikan-Mu selalu nyata, karena kasih-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Inilah setiap kami anak-anak kesayangan-Mu Bapa. Kami datang dengan ucapan syukur kami. Kami mau nyanyikan kasih setia-Mu. Kami mau nyanyikan kebaikan-Mu. Percaya Engkau hadir melawat setiap kami. Ada damai sejahtera yang melampaui segala akal, memenuhi hati dan pikiran kami di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur, kami percaya Engkau penuhi hati kami dengan kebaikan-Mu. Kiara lawa syakara la para la para la para. Terima kasih Yesus. Mari naikkan ucapan syukur-Mu, sebab Dia baik untuk selama-lamanya. Tak pernah berhenti kasih-Nya, tak pernah berubah cintanya. Engkau begitu baik Bapa, begitu mulia. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku.
mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin, 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 amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, sebab hati kami yakin Tuhan, Kau selalu melindungi. Oh ya Bapa, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Oh, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Beri sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Sungguh Dia baik untuk selama-lamanya. Amin. Oh ya Tuhan, sungguh kami percaya. Ya Tuhan, dan peliharaku seumur hidup. Kami nyanyi dengan iman percaya kami. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan pernah berubah sampai selamanya. Tetap percaya, Sungguh ku yakin Tuhan, Tuhan
pertolongannya yang tidak pernah terlambat di dalam hidup. Salah di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan mari ingat segala kebaikan Tuhan. Betapa banyaknya pertolongannya di dalam hidup kita. Bahkan sehelai rambut pun jatuh, Dia tahu. Tidak mungkin akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Apapun yang hari-hari ini mungkin sedang kau alami, percayalah, Dia setia. Dia tidak pernah sekalipun merancangkan yang buruk di dalam hidupmu. Sebab rancangannya selalu mendatangkan kebaikan. Sebab engkau dan saya adalah biji matanya. Engkau dan saya adalah kesayangannya. Dia tidak pernah sekalipun melepaskan tangannya daripada engkau dan saya. Kalau kemarin engkau alami pertolongannya, hari ini bahkan untuk seterusnya dan selama-lamanya, engkau pasti terima pertolongannya. Engkau pasti akan dapatkan kebaikannya. Engkau pasti akan selalu nikmati kasih setianya. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Dia. Lebih dahsyat, mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Naikkan ucapan syukurmu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu luar biasa. Kasih-Mu luar biasa. Tak pernah berhenti. Engkau mengasihi kami Tuhan. Bahkan di setiap musim hidup kami, Engkau selalu setia. Di setiap musim hidup kami, Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau baik, kasih-Mu abadi, kekal selama-lama-lamanya. Kuria-kiria kurabasyana lama-lama ya lama-lama. Uraba-laba-laba-laba shikire lama ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama. Mari berkata-kata dengan Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Kina kuna masheku dikiere tokono mashanda lama. Shikuri kurapata kunere kesende goro atena yara mashendo. Hiorobo sikire konaye kinere le kurapora tanara
Ore kondere rawashana. Thank you, Jesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur, Tuhan. Tenang, Yesus penolongku. Tangannya tersedia menopang hidupmu. Tenang, Yesus kekuatanku. Jalan bersama Dia, ku pasti menang. Hai jiwaku, jadilah tenang. Katakan tenang, Yesus penolongku. Tangannya tersedia menopang hidupmu. Tenang, hai jiwamu. Tenang, Yesus kekuatanku. Jalan bersama Dia, ku pasti menang. Tuhan di pihakku, ku tak akan takut. Yes, Lord. Sesulit apapun, hatiku tetap percaya. Sebab kami tahu mujizatnya selalu disediakan bagi hidupmu. tersedia Yes. bagiku. We believe for it, Jesus. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Angkat suaramu, angkat tanganmu. Tuhan di pihakku. Say, ku tak akan takut. Sesulit apapun, hatiku tetap percaya. Mujizatnya selalu Tersedia bagiku. sungguh kami percaya, Tuhan. Di pihak Amin, amin, amin. ku yakin dan percaya. Kami mau katakan kepada diri kami, Tuhan, tenang, fear not, for I am with you, says the Lord. Yes, 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 yes.
iman percaya kami Tuhan. Tuhan di pihakku. Amin. Hatiku tetap percaya. Mujizatnya selalu. Amin Tuhan. Terjadi sesuai dengan imanmu. Yes. Haleluya. Mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ikrarkan bahwa Tuhan di pihakku. Tuhan di pihakku. Ku tak akan takut.
Engkau baik di tempat ini. Engkau baik di dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami datang di hadirat-Mu, di hadapan-Mu. Kami buka hati kami Tuhan. Selidiki hati kami, lihat hati kami Tuhan. Kami ingin mengalami kasih-Mu. Kami ingin semakin dekat dengan Engkau. Kami ingin tahu Tuhan, apa tujuan Engkau menciptakan kami. Kami ingin tahu Tuhan, apa rencana-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Mari tuntun anak-anak-Mu. Mari tuntun anak-anak-Mu. Sementara tadi saya lagi di kursi, saya mendengar ada orang-orang yang berkata di dalam hatinya, di rumahnya maupun di tempat kebaktian ini. Saya mendengar ada yang berkata, saya produk gagal. Saya produk gagal. Saya dengar ada orang-orang yang merasa dirinya orang gagal. Yang selalu tidak berhasil. Tiba-tiba Roh Kudus berkata di dalam hati saya, di dalam ruangan ini maupun yang mengikuti via live streaming, tidak ada satupun orang yang gagal. Amin. Karena kita semua adalah biji mata Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, tidak ada yang gagal, bukan produk gagal. Kita ini berharga di hati Tuhan. Kita ini orang-orang yang disayang oleh Tuhan. Sebelum saya memulai membacakan firman Tuhan, sebelum kita masuk lebih dalam lagi. Yang sering berpikir dan berkata, saya produk gagal, saya orang gagal. Taruh tangan kananmu di dadamu, saya mau berdoa untuk Bapak, Ibu, Saudara. Roh Kudus, Engkau melihat tangan-tangan yang diletakkan di hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk konfirmasi-Mu, untuk perkataan-Mu Tuhan. Angkat setiap rasa gagal, tidak berguna. Angkat semua di dalam hati anak-anak-Mu. Gantikan dengan sukacita kasih sayang-Mu Tuhan. Biar malam hari ini anak-anak-Mu tahu bahwa setiap mereka, kami semua berharga di mata-Mu. Disayang oleh Engkau. Malam hari ini biar kasih-Mu mengalir di dalam ruangan ini. Dan juga meluap-luap mengalir di rumah Bapak Ibu yang mengikuti via live streaming Tuhan. Jamah setiap anak-anak-Mu. Kami ingin mengalami kasih-Mu yang luar biasa itu. Kami sudah mengalaminya ketika kami menerima keselamatan. Tapi kami ingin terus mengalaminya dan berada dekat dengan Engkau. Berbicara kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengar. Berkati setiap hati anak-anak-Mu. Kuatkan setiap tangan yang lemah, jiwa yang lemah, tubuh yang lemah. Engkau kuatkan semuanya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk diubahkan oleh Tuhan Yesus, bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Shalom. Ada sukacita di tempat ini, amin. Saya juga senang ketemu dengan Bapak Ibu dan saya juga mau menyapa Bapak Ibu yang mengikuti via live streaming di mana saja Bapak Ibu berada. Kasih berkat Tuhan dan jamahan Tuhan tidak dapat dibatasi. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita bisa merasakan kasih Tuhan. Demikian juga di tempat ini. Nah, hari ini saya mau berbicara tentang saat tidak ada harapan. Jadi judul khotbah saya hari ini, saat tidak ada harapan. Kenapa? Karena waktu saya berdoa, saya bilang sama Roh Kudus, Roh Kudus, kalau kita baca Alkitab, kalau saya baca Alkitab, kalau umatmu baca Alkitab, maka kami mendengar suaramu, tahu engkau berkata apa kepada kami.
Tapi izinkanlah, saya bilang sama Tuhan, izinkanlah pada saat membaca, saya bisa merasakan apa yang Engkau rasakan. Izinkan anakmu merasakan tokoh-tokoh yang dibicarakan itu, bagaimana keadaan dan perasaan mereka. Beri pewahyuan, beri perasaan di dalam hati. Pada dasarnya Tuhan mengizinkan saya di dalam pelayanan memiliki karunia untuk merasakan hati dari orang-orang. Jadi hati dari jemaat ketika Tuhan wahyukan, Tuhan izinkan untuk Tuhan singkapkan, saya bisa merasakan. Tetapi terlebih lagi saya berdoa, Tuhan beritahukan setelah Engkau memberi saya perasaan bagaimana, apa yang terjadi di tengah-tengah jemaatmu lagi mengalami apa, beritahukan bagaimana perasaanmu. Ketika saya lagi berdoa untuk malam hari ini, saya merasakan ada banyak orang yang merasa dirinya tidak ada harapan. Yang hari-hari ini mengalami banyak kesulitan sehingga merasa tidak ada harapan. Ada juga orang-orang yang saat ini baik-baik saja, tapi nanti dia akan ketemu dengan halangan, rintangan, proses sehingga dia akan merasa tidak ada harapan. Itulah sebabnya malam hari ini, baik yang lagi mengalami maupun yang akan mengalami harus belajar dan mempersiapkan diri. Amin Bapak Ibu ya. Harus mempersiapkan diri di mana kalau ada keadaan saat terlihat tidak ada harapan, kita harus seperti apa? Apalagi orang-orang yang sedang mengalami hari-hari ini. Ketika saya berdoa, jemaatmu banyak mengalami apa Tuhan? Roh Kudus memberitahukan kepada saya perasaan tidak ada harapan. Perasaan buntu, perasaan gelap, perasaan terasingkan. Ada perasaan terluka, ada perasaan dikecewakan, ada perasaan trauma, ada perasaan tidak bersemangat lagi, ada perasaan tawar, kecut, ada perasaan seperti itu. Ada juga yang baik-baik saja. Tapi banyak yang mengalami perasaan bermacam-macam sehingga merasa tidak ada harapan. Saya bilang kalau ada jemaat-jemaat yang merasa seperti itu, bagaimana perasaanmu Roh Kudus? Dan Roh Kudus taruh di dalam hati saya sebuah perasaan yang dalam, yang sedih. Kenapa? Karena Tuhan mau beritahu kepada kita sebagai orang percaya, ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Selalu ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Tapi kita harus belajar bagaimana cara menghadapi saat terlihat semua jalan buntu, tidak ada pengharapan. Dulu waktu SMA saya belum lahir baru. Kristen tapi Kristen KTP. Saya punya seorang teman yang juga ke gereja tapi nggak mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Yang terjadi adalah dia bosan hidup, dia merasa tidak ada pengharapan dalam hidup, dia hidup di keluarga yang biasa-biasa. Akhirnya gara-gara dia merasa nggak ada pengharapan di dalam hidup, dia banyak minum obat tidur. Sekali minum itu 1 botol, tapi tidak terjadi apa-apa, dia tidak pulang, tidak dipanggil. Dan nggak cukup hanya sampai di situ, dia protes dengan lingkungannya, terlukanya. Akhirnya dia lari ke obat-obatan terlarang. Setelah dia pakai obat-obatan terlarang, dia overdosis, ditangkap polisi, masuk penjara. Akhirnya keluar dari penjara, dia overdosis lagi. Dan kali ini dia dipanggil pulang dan dia meninggal. Saat itu saya nggak tahu bagaimana cara memberitahukan orang ini bahwa ada pengharapan. Karena saya belum berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Belum lahir baru, hanya Kristen KTP. Jadi kalau orang-orang tanpa pengharapan akan sangat berbahaya hidupnya. Kering, kosong, hampa, kecut, tawar. Itulah sebabnya Tuhan ingin supaya kita bisa menghadapi. Bagaimana kalau kita lagi jalan tiba-tiba jalan kehidupan kita terasa buntu. Jalan kehidupan kita terasa terang. Kalau kita lihat
Di mana cahayanya, kok nggak ada cahaya ya? Nggak ada lampu ya? Kok gelap ya? Gimana caranya? Kanan, kiri, depan, belakang, semuanya buntu, semuanya tertutup. Jalannya harus seperti apa ya? Banyak yang ngalami seperti itu. Kita mau belajar hari ini dari kisah yang mengalami tidak ada pengharapan. Lihat sama-sama di Markus pasal 5 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Markus 5 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Kita lihat bersama. Ada seorang wanita yang sedang sakit pendarahan selama 12 tahun. Ia semakin menderita meski telah berobat kepada banyak tabib. Ia telah menghabiskan semua miliknya tetapi tidak berhasil, malah semakin parah. Ia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka ia mendekatinya dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab ia berkata, sekiranya aku dapat menjamah jubahnya saja, aku akan sembuh. Seketika itu juga pendarahannya berhenti dan ia merasakan tubuhnya sudah sembuh dari penyakit itu. Yesus menyadari bahwa ada kuasa keluar daripadanya. Ia berpaling ke arah orang banyak itu lalu bertanya, siapakah yang telah menjamah jubahku? Para muridnya berkata kepadanya, engkau melihat orang banyak berdesak-desakan di dekatmu dan engkau bertanya, siapakah yang telah menjamahku? Yesus memandang ke sekeliling untuk melihat orang yang telah melakukannya. Wanita itu ketakutan dan gemetar karena tahu apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia datang dan bersujud kepadanya serta mengatakan semua yang terjadi. Yesus berkata, anakku, imanmu telah menyelamatkanmu. Pergilah dengan damai dan jadilah sembuh dari sakitmu. Amin. Nah, ini firman Tuhan sedang menceritakan wanita yang sakit pendarahan. Ada di kitab Matius, Markus, dan Lukas. Di kitab Markus ini diceritakan bahwa wanita ini bertemu dengan Tuhan Yesus di Kapernaum. Pada saat Tuhan Yesus dari Gerasa pergi ke Kapernaum, di sana sudah ditunggu orang banyak karena terdengar mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi orang banyak berbondong-bondong mencari Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus. Datanglah Yairus juga. Yairus mau minta tolong sama Tuhan Yesus. Anaknya yang berumur 12 tahun sedang sekarat mau mati. Tolong. Dan Tuhan Yesus mau tolong. Jadi Tuhan Yesus bersama dengan orang banyak berbondong-bondong mau pergi ke rumah Yairus. Sementara di tengah jalan ada seorang wanita. Yang kita baca tadi dia menderita sakit pendarahan selama 12 tahun. Kalau wanita mengalami datang bulan biasanya kan setiap bulan. 7 sampai 10 hari. Ada yang normal tapi ada beberapa juga yang sakit. Itu enggak seberapa, itu wajar, itu normal. Sekalipun ada juga yang mengalami kram dan agak sakit. Tapi wanita ini dia menderita sakit pendarahan selama 12 tahun. Dan bukan sakit biasa, itu sakitnya sakit banget. Pendarahannya bukan tiap bulan, tapi setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik dia pendarahan. Dan pendarahannya itu membuat dia selain kesakitan secara fisik, dia juga lemah secara fisik. Karena darahnya keluar terus. Sudah dia sakit fisik, dia dari punya banyak uang, dia keluarkan uangnya dari satu tabib, dari yang tabib terkenal ke tabib yang tidak terkenal. Dari satu dokter ke dokter yang lain, gak sembuh-sembuh. Malahan uang habis, makin habis, cari dengan kekuatannya. Dia punya uang, dia bayar, dia tetap sakit. Malah tambah sakit, malah tambah habis. Dia butuh kan buat pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dia butuh untuk mengatasi darah yang terus mengalir. Dia butuh pakaian, dia butuh alat, dia butuh semuanya. Dia sakit secara fisik, dia habis uang,
dia tambah parah dan dia secara emosi juga sakit. Kenapa? Karena dia adalah wanita yang unclean, tidak bersih, najis. Karena dia pendarahan terus-menerus, dia nggak bisa seenaknya masuk ke bait suci karena dia tidak bersih, najis. Orang nggak bisa pegang dia. Kalau pegang dia najis. Kalau dia pegang orang najis. Orang kena apa yang dia pakai juga najis. Jadi secara emosi dia tertolak, terluka. Tidak ada yang elus rambutnya dia, peluk dia, pegang dia, salami dia. Nggak ada, dia tersingkirkan dari masyarakat. Hidup yang seperti apa itu? Kalau dia jalan, dia mau lihat ada cahaya pun, ada lampu, nggak ada. Dia nggak bisa. Dia sudah lihat nggak ada jalan. Kalau dia lagi jalan, dia hanya lihat di dalam gelap. Kalau dia lagi pergi, dia di sana pintu, di situ pintu, di situ pintu, semuanya tertutup. Mau cari di mana? Fisiknya terluka, hatinya terluka, emosinya terluka. Dia mau minta tolong siapa? Gak ada yang mengerti. Yang terjadi adalah dia dikucilkan. Tapi dia terus hidup setiap hari selama 12 tahun. Sampai akhirnya dia mendengar tentang Tuhan Yesus. Firman Tuhan mencatat tentang wanita yang sakit pendarahan. Berjalan sekalipun tenaganya sisa sedikit. Dia lemah, dia jalan di tengah kerumunan orang. Itu menggambarkan ada anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang datang ke tempat ini dalam keadaan sakit pendarahan, tapi yang berdarah adalah hatinya. Hati yang terluka, hati yang kecewa, kecut, tawar, hati yang trauma, hati yang benci, hati yang sudah putus asa. Ada yang datang seperti itu. Tidak terjadi pendarahan fisik, tapi terjadi pendarahan hati. Di tengah-tengah kerumunan, nggak kelihatan. Tapi lukanya beda-beda. Ada yang sakit pendarahan, yaitu sakit fisik yang orang lain nggak terlalu tahu. Ada yang tahu hanya keluarganya, ada juga yang nggak tahu. Jadi bermacam-macam orang di tempat ini sakit pendarahannya beda-beda. Ada yang sakit fisik, ada yang sakit secara emosi, ada yang sakit oleh karena disakiti jiwanya. Dan di tengah-tengah kerumunan orang kita nggak bisa lihat, orang ini ngalami apa, orang itu ngalami apa. Masing-masing bawa lukanya sendiri, bawa rasa malunya sendiri, bawa ketakutannya sendiri, bawa kekhawatirannya sendiri, bawa rasa buntunya, rasa putus asanya sendiri. Nggak kelihatan tapi pendarahan terjadi di dalam, di tengah-tengah kerumunan orang. Sama seperti kerumunan yang firman Tuhan ceritakan itu. Dan wanita ini ada di sana. Dia, firman Tuhan katakan, mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Dia ingin mengalaminya. Dia mendengar bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan, melepaskan, buat mujizat. Dia dengar bahwa Tuhan Yesus berkuasa. Dia Mesias. Dia mendengar itu dan timbul iman di dalam hati. Dia dengar itu, dia sudah cari kemana-mana. Pakai kekuatan sendiri nggak bisa. Coba segala cara nggak bisa. Pakai kekuatan manusia nggak bisa. Pakai kekuatan dan pengalaman dia, simpanan dia, uangnya dia, semuanya nggak bisa. Jalan buntu. Dan dia dengar ada namanya Yesus. Di Kapernaum dia datang di tengah-tengah kerumunan orang. Seharusnya dia nggak bisa datang ke sana. Kenapa kalau dia datang ke sana, dia pun harus berdesak-desakan dengan orang. Ketika dia berdesak-desakan, dia akan menyentuh orang banyak itu. Dan dia membuat orang banyak itu jadi najis. Karena kesentuh oleh wanita ini, perempuan yang sakit pendarahan ini. Kalau dia datang, dia pasti sentuh mereka. Semuanya jadi najis. Tapi dia bertekad dalam hatinya. Dia harus datang kepada Tuhan Yesus. Dan dia berpikir. Dan dia berikhtiar di dalam hati. Dia bicara di dalam hatinya sendiri. Asal ku jamah saja
jumbai jubahnya, maka aku akan sembuh. Padahal firman Tuhan gak tulis kalau menjamah jumbai jubah Tuhan akan sembuh. Tapi dia bilang di dalam hatinya, asal ku jamah saja jumbai jubahnya, maka aku akan sembuh. Kemudian di tengah-tengah banyak orang-orang itu kan mau mendengar tentang apa yang Tuhan Yesus katakan, mau disembuhkan oleh Tuhan. Mereka mau mengalami mujizat Tuhan, bermacam-macam motivasi, tapi semuanya lagi cari Tuhan di tempat itu. Wanita ini dengan sisa kekuatannya yang pasti, kalau 12 tahun pendarahan pasti lemah. Pasti dia hanya punya sedikit kekuatan. Kekuatan yang sisa itu dia pakai untuk menerobos banyak orang, untuk menjamah Tuhan Yesus. Kalau dia jamah Tuhan Yesus, seharusnya dia tahu, dia adalah orang yang najis, jamah orang yang kudus, seharusnya yang dijamah itu jadi najis. Tapi karena yang dijamah adalah pribadi yang kudus, pribadi yang benar, yang dijamah itu Tuhan, Tuhan tidak akan terpengaruh, malahan ketika dia jamah yang terjadi adalah wanita ini tiba-tiba pendarahannya berhenti, dia sembuh, dia kaget, dia ketakutan. Dan Tuhan Yesus langsung balik ke belakang karena wanita ini sentuh Tuhan Yesus dari belakang. Tuhan Yesus langsung balik ke belakang dan bertanya, siapa yang menjamah jumbai jubahku? Siapa yang menjamah jubahku? Kemudian murid-muridnya saling lihat, Petrus yang jadi juru bicara bilang, guru, kamu kan tahu, kamu nggak lihat, semua lagi berdesak-desakan, pegang guru, pastilah kepegang. Masa ada pertanyaan seperti itu? Petrus nggak tahu, murid-muridnya nggak tahu. Yang Tuhan Yesus tanya itu, siapa yang menjamah jubahku dengan iman? Karena ada tenaga, ada energi, ada kuasa yang keluar dari jubah Tuhan Yesus. Bukan jubahnya yang berkuasa, bukan. Tapi jamahan yang penuh dengan iman itu yang berkuasa. Bukan jubahnya yang penuh mujizat, bukan. Tapi jamahan yang penuh dengan iman, iman yang aktif itu yang mengalir. Makanya murid-murid salah paham. Seharusnya maksud dari pertanyaan Tuhan Yesus adalah, siapa yang menjamah jubahku dengan iman? Mereka tidak mengerti. Sampai akhirnya wanita ini dia lihat, wah, aku sudah sembuh. Dengan ketakutan, dengan gemeteran, dia langsung tersungkur di depan Tuhan Yesus. Kenapa dia ketakutan? Kenapa dia gemeteran? Karena dia datang kepada Tuhan Yesus dengan sembunyi-sembunyi. Dia malu, dia takut, dia ragu. Semua perasaan bercampur di dalam hatinya. Saya mau beritahu di tempat ini, tidak semua orang sebagai anak Tuhan percaya diri. Tidak semua anak Tuhan memiliki kepercayaan dan pengetahuan yang teguh bahwa Tuhan mengasihiku. Tidak semua anak Tuhan dengan perasaan bangga dan benar-benar tahu bahwa Tuhan mengasihi dia. Ada juga anak-anak Tuhan yang merasa minder, merasa bersalah, tertolak, merasa kotor, merasa tidak layak. Dan Tuhan Yesus tidak menghakimi, tidak apa-apa. Kalau kita lihat di kisah ini, tidak apa-apa mendekati Tuhan Yesus dengan menyelinap. Datang dengan perasaan takut-takut, malu, merasa kurang. Tuhan Yesus tidak menghakimi dan berkata, hei, kamu harus punya perasaan, punya kepercayaan diri untuk mendekatiku. Tuhan Yesus tidak begitu. Wanita ini datang menyelinap, sembunyi-sembunyi di tengah-tengah keramaian. Tapi dia menjamah dengan iman yang aktif. Dan boleh, itu termasuk orang-orang di dalam ruangan ini. Tidak semua orang sama. Imannya, keadaannya, ada yang dalam keadaan terluka, ada yang dalam keadaan pahit, ada yang dalam keadaan lemah, ada yang dalam keadaan orang yang lain gak mengerti apa yang Bapak dan Ibu alami. Gak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu.
Enggak apa-apa. Jamah jubah Tuhan di dalam hadirat Tuhan dengan berani, dengan iman yang aktif. Dan ketika wanita ini tersungkur di hadapan Tuhan Yesus, dari yang menyelinap, tiba-tiba dia mendapat spotlight. Dia menceritakan kisahnya, semua orang-orang mendengar. Matius, Markus, Lukas langsung tulis kisahnya. Mereka mendengar dari wanita ini tentang ceritanya dan bagaimana dia disembuhkan. Dan Tuhan Yesus berkata, kata pertama dari Tuhan Yesus adalah anakku. Dia ketakutan kan? Karena dia sembuh tiba-tiba dan dia merasa telah mengambil kuasa yang besar dari jubah itu, dari pribadi ini. Dan Tuhan Yesus langsung balik ke belakang dan berkata kepada wanita ini, anakku. Tuhan mau beritahu, dia tahu apa yang kita alami. Kita ini anaknya. Ketika dia berkata kepada wanita ini, anakku, dia mau bilang tentang status hubungan antara Tuhan dan kita. Kita ini anaknya, wanita ini anaknya. Oleh karena itu enggak apa-apa. Makanya Tuhan bilang, anakku, imanmu telah menyelamatkanmu, telah menyembuhkanmu. Pergilah dengan damai dan jadilah sembuh dari penyakitmu. Tuhan Yesus katakan begitu, anakku, imanmu telah menyelamatkanmu. Karena wanita ini pergi dengan tepat. Saya mau beritahu, saat Bapak Ibu merasa tidak ada harapan, yang harus dilakukan pertama kali adalah pergilah di crowd atau kumpulan yang tepat. Kumpulan orang-orang yang sedang mencari Tuhan. Amin ya Bapak Ibu ya. Jangan pergi gabung di kumpulan orang-orang yang tidak beriman, yang tidak percaya, yang mematahkan iman, yang mematahkan kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Bergabunglah dengan perkumpulan. Kalau di sini puji Tuhan, Bapak Ibu bisa bergereja, bisa bertemu dengan saudara seiman saling mendukung. Bergabunglah bersama-sama dengan orang yang beriman, sama seperti wanita ini. Awalnya dia bergabung mencari banyak tabib pada orang-orang yang mau pakai kekuatan manusia, pakai kekuatannya. Dia akhirnya bergabung dengan kumpulan yang berbondong-bondong mencari Tuhan Yesus. Dan ketika saat tidak ada pengharapan, apa yang harus dilakukan? Kita harus datang kepada Tuhan Yesus dengan berani, sama seperti wanita ini. Wanita ini langsung datang kepada Tuhan Yesus dengan berani. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang bisa tolong dia. Sebagai anak Tuhan, jangan sampai kita cari Tuhan saat kita tahu tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita. Kita sudah tahu, pertama yang harus kita cari itu Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu berada pada titik di mana tidak ada seorang pun yang bisa menolong, ingat, bisa datang kepada Tuhan Yesus. Dia akan menolong. Datang kepada Tuhan dengan berani, jangan takut-takut. Sekalipun sembunyi-sembunyi, menyelinap, diam-diam, tertolak, rasa malu, semua bercampur, datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan tahu kok. Dari keadaan yang merasa percaya diri sampai keadaan minder, malu, semua bercampur aduk, trauma, Tuhan tahu. Dan Tuhan menunggu. Kita harus datang dengan berani. Dan saat kita sedang tidak ada pengharapan, kita harus jadi orang yang menjamah jubah Tuhan dengan iman yang aktif. Itu artinya di tengah-tengah hadirat Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, dan kita harus bilang sama jiwa kita. Beritahu jiwa kita, hai jiwaku, Tuhan Yesus adalah penolongmu. Amin ya Bapak Ibu ya. Saat dalam keadaan buntu, bicara sama diri sendiri. Hai jiwaku, Tuhan Yesus adalah penolongmu. Karena dia memang penolong kita. Kemudian iman yang aktif itu kita juga bicara sama diri kita. Hai jiwaku, jika Tuhan Yesus tidak menolongku, dia tetap Tuhanku dan aku tetap anaknya. Kenapa? Karena dia panggil kita sama seperti wanita itu. Anakku.
kita harus beritahu sama jiwa kita. Dan apalagi yang kita beritahu sama jiwa kita, kita harus beritahu, hai jiwaku. Bagaimanapun, apapun keadaanmu, engkau tetap mengasihi Tuhan. Jadi iman yang aktif adalah iman yang memberitahu kepada diri kita sendiri. Iman yang percaya dan iman yang memberitahu kepada diri kita sendiri. Tuhan Yesus adalah penolongku. Tuhan Yesus sekalipun dia tidak menolong, dia tetap Tuhanku dan aku tetap anaknya. Dan sekalipun Tuhan tidak menolong, aku tetap mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Kita harus jadi orang-orang yang aktif. Ketika satu saat di tengah-tengah banyak pelayanan dan jadwal yang sibuk, mendoakan orang, konseling, KKR penginjilan, kesembuhan. Saya datang ke rumah sakit hanya untuk ingin tahu gimana kondisi saya. Dan dengan cepat dicek dan dokter yang cek saya berkata, dokter wanita ini berkata, Bu, saya meraba ada beberapa benjolan di tubuh ibu, dia bilang. Dan benjolan itu keras, dia bilang. Jadi ibu harus cek, ini tumor jinak atau tumor ganas. Tapi kalau saya lihat dan saya raba sekilas, ini keras. Kemungkinan bisa aja tumor ganas. Jadi segera ya periksa. Saya tuh lagi enggak kenapa-napa. Saya hanya singgah ke rumah sakit, hanya ingin cek aja. Enggak ada agenda apapun, hanya karena lewat di rumah sakit. Tapi waktu mendengar tentang tumor ganas atau tumor jinak yang tidak ada di dalam pikiran saya lagi dalam keadaan sehat. Itu kerasa seperti ada petir yang menyambar di dalam hati. Wah, kok tiba-tiba ada sakit ya? Saya pikir seperti itu. Dan jadwalnya tuh masih banyak. Ketika dalam keadaan yang galau, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya percaya kepadamu. Dan saya bilang sama diri saya bilang sama jiwa saya bilang, Mimi, Tuhan Yesus adalah penolongmu. Mimi, sekalipun Tuhan tidak menolongmu, dia tetap Tuhanku. Dan dia tetap memeliharamu sebagai anaknya. Saya bilang, saya tetap sebagai putrinya. Dan kemudian saya bilang sama Tuhan, Tuhan sembuhkan saya karena Engkau adalah penolongku. Tapi kalau Tuhan enggak sembuhkan, Engkau tetap Tuhanku dan saya tetap akan mencintai dan melayanimu. Kita harus belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika saya pelajari, ketika saya berserah kepada Tuhan dan berkata, Tuhan Yesus Engkau yang lebih penting. Engkau yang lebih penting dari semuanya ini. Dari hidupku, dari keadaanku, dari vonis dokter, dari sakit penyakit. Tuhan Engkau yang lebih penting. Dari beberapa hari itu saya berdoa dan waktu itu saya galau juga karena mendengar seperti itu. Tapi karena ada jadwal, saya tetap ambil jadwalnya. Ada KKR kesembuhan, saya di sana, saya berkhotbah di sana. Dan banyak orang disembuhkan. Tanpa penumpangan tangan mereka sudah disembuhkan di dalam hadirat Tuhan. Tiba-tiba ketika selesai KKR kesembuhan, ada seorang hamba Tuhan yang berkata kepada saya mendengar Roh Kudus berkata, ketika tadi kebaktian kesembuhan, saya mendengar Roh Kudus berkata bahwa ada orang yang sakit tumor disembuhkan oleh Tuhan. Dia nggak tahu apa-apa loh. Hamba Tuhan ini nggak tahu apa-apa, saya nggak pernah cerita. Saya bergumul sendiri. Dan ketika dia katakan itu saya kaget sih. Setelah selesai KKR, besoknya saya langsung pergi untuk periksa. Saya pergi periksa, di biopsi dilihat, dokter bilang, oh iya, sekalipun ini kelihatannya keras dan besar dan banyak, ini bukan apa-apa, semuanya nggak ada artinya. Dia bilang, kasih kemuliaan bagi Tuhan. Kita punya Tuhan yang dahsyat.
Saya pelajari ketika kita mendekat kepada Tuhan dengan iman yang aktif dan berani. Ketika kita beritahu kepada diri kita dan kepada dunia, Tuhan adalah penolongku. Sekalipun Tuhan tidak menolongku, emang kenapa? Sekalipun Tuhan tidak menolongku, Dia tetap Tuhanku. Aku tetap putrinya, aku tetap anaknya. Dan saya bilang sama Tuhan, sekalipun Tuhan tidak menolongku, saya tetap akan melayani Tuhan. Saya tetap akan mengasihimu Tuhan. Semua yang terjadi, yang terlihat besar ini tidak terlalu penting. Tuhan yang penting. Sekalipun perasaan kita sebagai manusia ketar-ketir dan ada deg-degannya, saya belajar tidak pernah Tuhan tinggalkan. Detik selalu mengatakan seperti itu dengan hati, dengan lutut. Saya selalu melihat jawaban Tuhan yang menolong. Karena Dia terlalu sayang kepada kita. Ada pekerjaan besar yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Tujuan kita itu diciptakan karena Tuhan ingin membawa kemuliaan di dalam kehidupan kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu jangan pernah berhenti dan jangan menyerah. Tidak ada yang namanya tidak ada pengharapan. Kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus yang besar. Kita punya Tuhan Yesus yang adalah penolong. Dia yang punya segalanya. Yang paling sayang dengan kita. Kalau kita pikir kita sayang sama diri kita sendiri. Atau sama keluarga kita. Atau anak kita. Papa mama kita. Pasangan kita. Kalau kita pikir kita sayang. Tuhan itu lebih sayang mereka daripada kita. Tuhan itu pun lebih sayang kita. Daripada semua orang yang sayang kita. Jadi kita gak usah khawatir. Taruh semuanya kepada Tuhan. Kalau semuanya buntu, gelap, kelam. Kalau kita harus melewati lembah kekelaman. Ingat, ada Tuhan. Enggak ada yang namanya tidak ada pengharapan. Amin ya Bapak Ibu ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini kami membuka hati kami menyerahkan hati kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu hidup yang kami hidupi ini ada tantangan. Tapi Tuhan Yesus Engkau enggak pernah tinggalkan. Bapa Engkau selalu melihat dan mengasihi kami. Roh Kudus Engkau selalu mendampingi setiap kami. Saya minta jemaat bangkit berdiri. Hari ini Tuhan ingin mengangkat setiap beban Bapak Ibu. Orang-orang yang berkata, Pastor, hari-hari ini saya merasa adalah hari-hari yang terberat dalam hidup saya. Dalam hidup keluarga. Ataupun dalam hidup secara pribadi. Patah hati, luka, tertolak, trauma, kebencian, dilukai, dikecewakan, kecut, merasa lemah, merasa rendah diri, merasa tidak berdaya, merasa hilang kekuatan, merasa siapa yang bisa tolong saya, merasa hidupmu gelap, merasa saya sedang di mana, untuk apa saya lahir, apa yang harus saya lakukan. Kalau jalan di depan Bapak Ibu, buntu, gelap, kita punya Tuhan. Dia yang paling sayang dengan kita. Amin Bapak Ibu. Ada orang-orang yang saya tahu di sepanjang hidupmu, di hari-hari hidupmu yang banyak itu, engkau selalu merasa gelisah, tertolak, kecewa, selalu gagal, tidak berharga. Yang seperti itu, angkat kedua tanganmu di tempat. Oke. Yang seperti itu yang sudah angkat tangan, nanti bisa maju ke depan di sebelah kanan. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu. Ada kesempatan saya dan Home Pastors akan mendoakan. Bisa maju ke depan nanti di sebelah kanan. Dan yang kedua, ada orang-orang yang sakit fisik.
sama seperti wanita yang sakit pendarahan. Yang sakit fisik bisa maju ke depan di sebelah kiri. Kami akan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Sementara kita nyanyikan lagu ini, saya tahu bahwa Roh Tuhan sedang bekerja di tempat ini. Ada orang-orang yang dipulihkan, ada orang-orang yang dilepaskan. Yang seperti itu cepat maju ke depan. Di sebelah kanan untuk orang-orang yang terus merasa gagal, tertolak, minder, nggak ada yang tahu. Dan di sebelah kiri orang-orang yang sakit secara fisik bisa maju ke depan sementara kita menyanyikan lagu ini. Terima kasih. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you Saya tunggu ada 3 orang di bagian sebelah kanan sini. Engkau merasa hidupmu gelap, selalu gagal. Engkau merasa minder, dan engkau berkata, kenapa tangan ini selalu mengerjakan segala sesuatu dan terus gagal? Kenapa aku bukannya maju malah mundur? Engkau terus kecewa dan dikecewakan oleh hidup. Ada 3 orang di bagian sebelah sini, cepat maju ke depan. Kami akan berdoa untuk Bapak dan Ibu. You are here. 1, 2, 3. Oke, cepat. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Dan di bagian sebelah sini, ada 2 wanita yang kau terus dikecewakan. Nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Tapi bantalmu selalu basah, kamu nangis, kamu nangis, kamu nangis. Nggak ada yang lihat, tapi Roh Tuhan tahu. Cepat maju ke depan, saya juga mau berdoa. Ada 2 wanita yang di sebelah sini. Cepat maju ke depan, di bagian sini saya mau berdoa. Kamu nangis, nggak ada yang tahu. Kamu telah dikecewakan, tapi Tuhan hari ini ingin memulihkanmu. Di sini.
di depan sini ya, yang wanita yang saya bilang. Home pastors dan pendoa bisa bantu saya. Well, tetap nyanyi. Even when I can see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I can see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I can see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I can feel it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, even when I can see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper,
light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Jesus, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, that is who. Semua mari katakan waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, you are Jesus, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Mari semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Come on, church. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who. Waymaker, you are Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who you are. Say even when I can see it, you're working. Even when I don't
tengah-tengah jemaat ada anak dari Bapak Ibu yang saat ini di rumah dalam keadaan sakit. Kita akan berdoa hari ini. Roh Kudus beritahukan kepada saya, di rumah ada anak Bapak Ibu yang dalam keadaan sakit. Yang seperti itu, angkat kedua tanganmu. Kita mau berdoa dari tempat ini. Tuhan Yesus, Engkau tahu satu persatu dari anak-anak dari jemaat-Mu Tuhan. Yang lagi di rumah, yang lagi di rumah sakit, yang lagi terbaring sakit. Biar jamahan-Mu yang berlubang paku itu menjamah setiap anak-anak dari jemaat-Mu di tempat ini. Kami percaya dari tempat ini, kami beriman bahwa hari ini juga, saat ini juga Engkau menjamah mereka. Dan mereka menjadi sembuh oleh karena bilur-bilur-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, terimalah kesembuhan saat ini juga. Ada anak-anak yang demam disembuhkan oleh Tuhan. Ada anak-anak yang menangis karena menggigil disembuhkan oleh Tuhan. Ada anak-anak yang berkata, papa mama tadi sakit, tapi sekarang gak sakit. Diangkat sakitnya oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami serahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Semua yang mengasihi Tuhan Yesus dan menerima kebaikan Tuhan dengan iman, bersama-sama katakan amin. Kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Hamba Tuhan, silakan duduk Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Tiba saatnya kita ingin memberikan korban syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terlebih untuk firman-Mu yang boleh disampaikan malam hari ini. Kami bersyukur Bapak. Dan tiba saatnya kami ingin memberikan korban syukur kami yang terbaik bagi Tuhan. Kami memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Saya undang kita semua bangkit berdiri, Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Mari bersukacita bagi Tuhan. Sebab Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Bersama angkat tanganmu katakan, aku mau selalu bersyukur. Sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan dan kehidupan kami Tuhan. Ku mau
selalu bersyukur. Sebab cintamu Amin. padaku Katakan, takkan pernah berubah. hati kami percaya Tuhan. Hatiku percaya, Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih amin. setiamu Mari bersama-sama tak pergi dari katakan, ku mau selalu bersyukur. Sebab cintaku padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Amin. Berapa banyak saudara diberkati pada kita malam hari dalam pegangan saudara. Mari tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus yang luar biasa. Mari kita angkat tangan kita buka hati dan tangan kita kepada Tuhan. Saudara yang di rumah juga mari kita siapkan untuk terima berkat Tuhan. Sekarang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat rahmat anugerah yang berlimpah dicurahkan dari Bapa Yahweh. Dalam anugerah Yesus Hamasiat Tuhan kita Yesus Kristus serta kuasa kudus yang akan terus menyertai, memberkati, menolong kita semuanya mulai saat ini seterusnya bahkan sampai kekal selama-lamanya. Percaya kita semua sudah diberkati dan terus diberkati. Mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin.